Halo semua, selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran online matematika. Kali ini kita akan belajar mengenai pecahan bentuk aljabar. Nah, dalam pecahan bentuk aljabar ini yang akan kita ulas itu ada bagaimana pecahan bentuk aljabar itu sendiri, kemudian cara menyederhanakannya bagaimana, kemudian termasuk di dalamnya nanti ada operasi pecahan bentuk aljabar. Nah, di mana operasi ini sama seperti operasi pada bilangan bulat, kalian juga belajar mengenai penjumlahan, pengurangan, perkalian maupun pembagian bentuk aljabar ya, pecahan bentuk aljabar. Nah, baik, langsung saja kita belajar bersama-sama. Nah, yang pertama itu adalah bagaimana sih pecahan bentuk aljabar itu. Nah, pecahan bentuk aljabar itu adalah pecahan yang pembilang dan penyebutnya memuat variabel ya. Nah, contohnya kita punya pecahan 4 per X gitu ya, 4 per X. Nah, pembilang itu tidak memuat, tapi penyebutnya memuat variabel gitu ya. Kemudian kita punya pecahan misalnya 2P tambah 5 per P kurang 1. Artinya di dalam pembilang ini kita menemukan ada sebuah variabel P, kemudian penyebutnya juga ada variabel ya, yaitu sama variabel P. Kemudian kita juga punya contoh pecahan bentuk aljabar 3AB per A tambah 2B, yang mana antara pembilang dan penyebutnya terdapat variabel gitu ya. Nah, meskipun pecahan aljabar tersebut memuat variabel, itu tidak menghilangkan sifat-sifat dari bilangan pecahan ya. Jadi sifat-sifat yang utamanya yaitu penyebutnya tidak boleh bernilai 0 ya. Oke. Nah, dalam menyederhanakan pecahan bentuk aljabar, kita dapat lakukan dengan cara membagi pembilang dan penyebutnya dengan faktor yang sama. Oke, mari kita lihat beberapa contoh dalam menyederhanakan bentuk pecahan bentuk aljabar. Untuk yang pertama, kita punya contoh 2x kuadrat ditambah 4x per x pangkat 2 dikurangi 4, begitu ya. Nah, secara intuisi kita dalam menyederhanakan pecahan bentuk aljabar ini, kita bisa mulai lakukan dengan memfaktorkan antara pembilang dan penyebutnya, begitu ya. Ya. Jadi kalian faktorkan dulu pembilangnya, kemudian faktorkan penyebutnya. Ketika kalian sudah melakukan itu, kita lihat apakah ada faktor yang sama. Jika ada faktor yang sama, tentunya kita bisa gunakan hukum pembatalan gitu ya. Atau lebih dikenal dengan coret-mencoret gitu ya. Nah, untuk contoh nomor 1 itu, kita kan sudah faktorkan 2x pangkat 2 ditambah 4x itu menjadi 2x kali x plus 2. Nah, tentunya pemfaktoran ini sudah kita ulas di pelajaran sebelumnya ya. Nah, caranya hampir mirip ya. Ini menggunakan aturan distribusi ya. Untuk yang di bawahnya itu adalah x pangkat 2 dikurangi 4. Itu bisa kita faktorkan seperti ini ya. Nah, kalian juga bisa menggunakan cara cepat. Cara cepatnya kan x pangkat 2 dikurangi 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 kan 4 gitu ya. Jadi kalian bisa gunakan cara cepat. X plus 2 dikali x min 2. Seperti itu. Oke. Nah, dapat ini. Nah, berdasarkan hukum pembatalan itu atau coret-mencoret itu, kita bisa mencoret karena ini kali ya. Nah, ingat, hal ini hanya bisa dilakukan kalau operasi pembilang dan penyebutnya itu adalah operasi kali. Ya, nih. Jadi kalian bisa coret faktor yang ini, coret faktor ini. Didapatkanlah 2x kali, ini kan 1 ya, karena saling membagi. 2x kali 1 ya 2x, 1 kali x kurang 2 ya kurang 2 begitu. Untuk selanjutnya itu hampir mirip ya. Untuk contoh yang kedua, kita punya pecahan 3x pangkat 2 dikurangi 3n dibagi 1 dikurangi n. Nah, dalam menyederhanakan bentuk pecahan seperti ini, kalian faktorkan saja pembilang dan penyebutnya ya.
Jadi kalian faktorkan. Jadi sama seperti nomor 1, kalau sudah nampak jelas ada faktor yang sama, kalian bisa gunakan hukum pembatalan ya, atau coret-mencoret itu ya, atau saling membagi gitu. Nah, untuk yang 1 kurang N itu bisa kita ubah jadi 1 negatif N kurang 1 gitu ya. Negatif dalam kurung N kurang 1. Oke. Saling membagi berarti ini 1, ini 1. Ya, 3N kali 1, 3N. 1 kali negatif kali 1, ya negatif 1 ya. Sama dengan negatif 3N gitu. Kemudian contoh yang ketiga itu, kita punya pecahan bentuk aljabar X pangkat 2 dikurangi 2X dikurangi 8. Dibagi X pangkat 2 dikurangi 4. Ya. Ini hampir mirip dengan yang nomor 1 ya penyebutnya. Kalian bisa faktorkan seperti ini. Untuk yang atas, jika kalian masih ingat, ya kita bisa mencari 2 dan 4-nya dari negatif 8 itu berapa dikali berapa. Kalau dijumlahkan hasilnya negatif 2 ya. Negatif 8 dapat dari sini, negatif 2-nya dapat dari sini gitu. Jadi kita dapatkanlah faktornya, faktor pengali dari negatif 8 itu adalah negatif 4 kali 2 gitu ya. Negatif 4 ditambah 2 kan hasilnya negatif 2 ya. Berarti hasilnya betul seperti ini ya. Nah, kita bisa saling membagi ini ya. Ini satu, dapatlah seperti ini. Nah, ini adalah bentuk-bentuk yang sudah sederhana. Nah, operasi hitung pecahan bentuk aljabar secara intuisi, kita bisa mengoperasikan pecahan bentuk aljabar sama seperti bilangan pecahan pada umumnya ya. Sama seperti bilangan pecahan, operasi hitung pecahan bentuk aljabar, ada itu penjumlahan, pengurangan, perkalian maupun pembagian. Penjumlahan dan pengurangan pecahan bentuk aljabar. Yang perlu diperhatikan dalam penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar ini, yang pertama itu ada jika penyebutnya sama, maka pembilangnya dapat langsung dioperasikan ya. Operasinya kan operasi tambah atau operasi kurang seperti itu. Jika penyebutnya belum sama, maka samakan dulu dengan cara menentukan KPK dari penyebut-penyebutnya. Kemudian tentukan pecahan senilai yang berpenyebut sama dengan KPK. Setelah itu, operasikanlah pembilangnya. Biar lebih jelas, mari kita lihat beberapa contoh. Nah, untuk yang contoh nomor 1, 7 per 2X ditambah 5 per 2X. Kalau kalian lihat, ini sudah sama penyebutnya. Jadi bisa kalian operasikan langsung. Jadi dapatlah hasilnya 7 tambah 5, 12, penyebutnya sama yaitu per 2X. Gitu ya. Nah, lanjut ke contoh nomor 2. Kita punya pengurangan 2X tambah 8 per 3X kurang 8 dikurangi 4 per X kurang 2. Nah, kalau kita lihat, penyebutnya belum sama. Penyebutnya belum sama. Di sini penyebutnya 3X kurang 6. Di sini penyebutnya X kurang 2. Nah, dalam menyamakan penyebut tentunya kita gunakan feeling aja lah ya. Kita gunakan feeling. Bagaimana sih cara cepatnya agar X kurang 2 bisa menjadi 3X kurang 6? Begitu ya. Nah, jadi kalau X kurang 2 bisa dijadikan 3X kurang 6. Berarti tentunya kita harus mengalihkan X kurang 2 dengan sebuah angka. Nah, setelah kita dapat angkanya itu ya, kita kalikan juga angka itu dengan pembilangnya seperti itu. Makanya dari sini ke sini kita kalikan di 3 gitu ya. Oke. Atau kamu juga bisa gunakan KPK atau cari KPK 3X kurang 6 dengan X kurang 2 gitu ya.
Oke, setelah didapatkan penyebut yang sama, maka 2x tambah 8 per 3x kurang 6 dikurangi 12 per 3x kurang 6 ya. 12 ini dapatnya dari 4 kali 3 gitu ya. Karena penyebutnya sudah sama, berarti kita bisa langsung kurangkan pembilang dengan pembilangnya ya. 2x tambah 8 dikurangi 12. Nah, dapatlah hasilnya yaitu 2x tambah 8 dikurangi 16 ini jadi 2x kurang 4. Karena 8 dikurangi 12 itu adalah negatif 4 gitu ya. Oke. Nah, tentunya 2x kurang 4 per 3x kurang 6 ini belum bisa dikatakan belum sederhana ya. Jika belum sederhana, kita harus sederhanakan terlebih dahulu. Nah, cara menyederhanakannya tentu saja kita faktorkan saja antara 2x kurang 4 dan 3x kurang 6. Terlihat ada faktor yang sama yaitu x kurang 2. Nah, kamu biasa saling membagi. Jadi sama-sama dibagi oleh x kurang 2, ini dapatnya 1, ini dapatnya 1. 2 kali 1, 2. 3 kali 1, 3. Nah, inilah hasilnya ya. Nah, untuk contoh yang ketiga, kita punya bentuk aljabar x kurang 5 per x pangkat 2 dikurangi 2x kurang 3 ditambah 2 per x kurang 3. Nah, kenapa saya faktorkan penyebut dari ini, dari pecahan yang pertama? Idenya itu adalah kita harus mencari faktor yang sama antara penyebut pecahan yang pertama dengan penyebut pecahan yang kedua. Nah, seperti yang tampak di sini kita punya faktor yang sama yaitu x kurang 3 dan x kurang 3. Tentunya ketika kita mau menyamakan penyebutnya, berarti kita kalikan saja penyebut yang ini dengan x tambah 1 ya. Di sini kalikan x tambah 1, artinya pembilang juga harus kita kalikan x tambah 1 ya, seperti itu ya. Nah, dapatlah seperti ini. Oke, setelah kita mengalihkan dengan faktor yang sama, maka didapatkanlah x kurang 5 per 3 x kurang 3 dikali x tambah 1 ditambah 2x tambah 2. Tentunya ini kita lakukan kali pelangi seperti ini ya. Oke, selanjutnya kita jumlahkan karena penyebutnya sudah sama. Kita jumlahkan pembilangnya, jadi x kurang 5 ditambah 2x tambah 2 begitu ya. Nah, hasilnya adalah 3x kurang 3 per x kurang 3 kali x tambah 1 ya. Tentunya dalam penjumlahan ini suku sejenis kita jumlahkan dengan suku sejenis. Ini juga dengan yang ini. Begitu ya, dapatlah ini. Kemudian apakah ya ini tidak bisa disederhanakan. Kalau kamu buat ini dalam bentuk perkalian faktor, maka didapatkan 3x kurang 1 ya. Tentunya ini tidak bisa saling menyederhanakan gitu ya. Tentunya kita tidak bisa menggunakan hukum pembatalan atau saling membagi gitu. Nah, didapatkanlah hasil dari penjumlahannya itu adalah 3x kurang 3 per x pangkat 2 dikurangi 2x kurang 3. Tentunya ini hasil dari perkalian bentuk aljabar yang ada di bawahnya ya, dengan cara kali pelangi seperti ini. Oke, itu penjumlahan dan pengurangan pecahan bentuk aljabar ya. Dalam menyederhanakan atau menjumlahkan maupun mengurangkan pecahan bentuk aljabar, gunakanlah penalaran kalian ya. Oke, tentunya yang saya bagikan ini hanya panduan untuk menemukan solusi. Nanti beda bentuk aljabarnya, beda pula cara memfaktorkannya, gitu ya. Nah, tentunya dalam menjumlahkan atau mengurangkan tadi kan ada kita cari atau kita samakan penyebutnya seperti itu. Nah, tadi saya tunjukkan cara
menyamakan penyebutnya dengan mencari salah satu faktor terlebih dahulu ya. Kita lihat apakah ada faktor yang sama. Kalau ada faktor yang sama, jadi kita tinggal mengalihkan dengan faktor yang lainnya itu ya. Oke. Perkalian pecahan bentuk aljabar. Perkalian pada pecahan bentuk aljabar dapat dilakukan dengan mengalihkan antara pembilang dengan pembilang serta penyebut dengan penyebut. Sama seperti perkalian pecahan biasa begitu ya. Jadi kalau pecahan biasa, pembilang dikali pembilang, penyebut juga dikalikan penyebut. Nah, kita punya contoh yang pertama itu adalah 3A per 4B dikali A pangkat 2B per XY sama dengan 3A kali A pangkat 2B per 4B kali XY. Begitu ya. Jadi, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Nah, 3A kali A pangkat 2B itu bisa menjadi 3A pangkat 3B ya. Kok menjadi A pangkat 3? Karena ini dikalikan ini ya. Variabel yang sama dikalikan variabel yang sama. Ingat perkalian bentuk aljabar yang telah kita belajar lalu. Nah, gunakan itu ya. Oke, kemudian yang bawahnya 4B kali XY, jadi 4B XY gitu ya. Tidak ada penambahan pangkat untuk masing-masing variabel karena kita tidak menemukan variabel yang sama dari ketiganya gitu ya. Nah, kita bisa gunakan hukum pembatalan ya, atau membagi dengan bilangan yang sama atau variabel yang sama gitu ya. Sama-sama kita bagi B dapatlah 1 gitu. Nah, 3A pangkat 3 dikali 1 jadi 3A pangkat 3. 4 kali 1 kali XY jadi 4XY. Nah, begini. Untuk yang kedua, kita punya pecahan bentuk aljabar A per B pangkat 2 dikurangi 16 kali 2B pangkat 2 dikurangi 8B per 4AB. Itu kita bisa lakukan. Ini ide saja ya, agar kita bisa mendapatkan hasil dengan cepat. Sebenarnya bisa kita gunakan pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Tentunya dalam perkalian pecahan bentuk aljabar kita ingin mencari hasil yang paling sederhana ya. Nah, trik ini bisa kalian gunakan untuk mencari pecahan bentuk aljabar yang paling sederhana dari operasi perkalian. Nah, untuk langkahnya bisa kalian perhatikan di sini. 2B pangkat 2 dikurangi 8B bisa kita faktorkan seperti ini. Kemudian ya ini bisa kita faktorkan seperti ini. Begitu ya. Nah, setelah ini berarti kamu dapatkan A kali 2B kali ini kali B kurang 4. Kemudian kita dapatkan 4AB kali B plus 4 kali B kurang 4. Nah, dari sini kita bisa gunakan hukum pembatalan ya. Nah, ini sama-sama bisa saling membagi gitu ya. Nah, didapatkanlah A kali 2B per 4AB kali B plus 4. Didapatkanlah A kali 2B itu jadi 2AB. Kemudian yang bawahnya 4AB kali B plus 4. Sebenarnya di sini juga kita bisa gunakan hukum pembatalan. 2 dengan 4 sama-sama bisa dibagi 2. Ini bagi 2 1 dibagi 2 dibagi 2 2 dibagi 2 1. A habis saling membagi 1 1. B juga sama ya. Dibagi B 1 1. Jadi 1 kali 1 saya 1 1 2 kali 1 kali 1 kali B plus 4 jadi seperti ini ya. Oke. Atau kalian bisa ubah ini jadi 1 per 2B plus 8. Seperti ini juga bisa. Nah, seperti itu ya. Jika kalian kalikan antara pembilang dan pembilang, penyebut dan penyebut dari awal, kalian juga bisa kok dapat hasilnya sederhana ya. Tapi ini menurut saya ini adalah cara yang paling pendek, cara paling gampang dalam menentukan hasil perkalian yang paling sederhana ya. Jadi kalian tidak perlu mengalihkan lagi kemudian memfaktorkan lagi. Cukup kalian faktorkan dari awal,
kemudian yang mana yang bisa dibagi gitu ya. Oke, lanjut. Dalam menyederhanakan pecahan baik itu bilangan bulat maupun bentuk aljabar dapat dilakukan dengan sifat pembatalan tadi ya, bisa saling membagi tadi ya. Selanjutnya pembagian bentuk aljabar. Pembagian pada pecahan bentuk aljabar dapat dilakukan dengan mengubah bentuk pembagian menjadi bentuk perkalian terlebih dahulu. Sebagai contoh, untuk yang pertama, kita punya pecahan aljabar 5A pangkat 2B per C pangkat 2 dibagi A per CB. Itu sama dengan 5A pangkat 2B per C pangkat 2 kali CB per A. Ingat ya, kita buat pembagian menjadi perkalian. Apa akibatnya? Akibatnya adalah pecahan yang di belakangnya itu kita balikkan ya. Kita balikkan menjadi ini. Oke. Nah, didapatkanlah 5A pangkat 2B kali CB, kemudian C pangkat 2 kali A. Nah, kita kalikan A pangkat 2 kali A pangkat 2B kali CB, B-nya ini sama ya. Jadi kita bisa tambahkan pangkatnya. Ini kan pangkat 1, ini pangkat 1. Kalau ditambahin jadi B pangkat 2 gitu ya. Kemudian C pangkat 2 kali A jadi AC pangkat 2. Ingat, kita bisa coret yang sama. Ini dengan ini. Ini jadi A pangkat 1. Ini habis ya. Kemudian kita hapus saja. Ini jadi 1 ya. Jadi A pangkat 1. Kemudian C-nya ya. Ini C. Bisa saya coret ini jadi C pangkat 1 gitu ya. Jadi 5A pangkat 1, satunya nggak usah ditulis. B pangkat 2 itu per C-nya jadi pangkat 1 ya. Untuk contoh nomor 2, kita punya pembagian pecahan 2B per B pangkat 2 dikurangi 9 dibagi 8B tambah 8AB per B kurang 3. Nah, bagi bisa ubah jadi kali gitu ya, dengan catatan pecahan ini dibalikkan gitu ya. Nah, untuk selanjutnya kita bisa faktorkan ini ya. Faktor ini menjadi ini ya. Faktor dari B pangkat 2 dikurangi 9 itu adalah B kurang 3 kali B plus 3. Dapatnya dari mana? B pangkat 2 kurang 9 itu kan. Jadi B pangkat 2 dikurangi 9 ini kan 3 pangkat 2 begitu ya. Nah, kita gunakan sifat dari pemfaktoran atau cara pemfaktoran bentuk yang seperti ini. Selisih kuadrat gitu ya. Jadi kita bisa dapat B plus 3 kali B min 3 gitu ya. Nah, ini faktornya. Kemudian yang atasnya kita kalikan, yang bawah juga kita kalikan ya. Nah, didapatkanlah. Oke, kita punya bentuk aljabar yang sama. Ini kan perkalian gitu ya. Ini bisa kita saling bagi ya. Ini jadi 1, ini jadi 1. Sehingga kita dapatkan 2B per B plus 3 kali 8B dalam kurung 1 plus A. Dapat ini kan dari pemfaktoran ini ya. Ya. Didapatkanlah. Ya, ini bisa kita faktorkan. BB, ini 1, ini 4. Jadi 1 yang bagian pembilangnya 1 per 4 kali B plus 3 kali 1 plus A. Begitu. Nah, jadi kalau kita kalikan, ini kali pelangi, kemudian hasilnya kita kalikan pelangi dengan 1 plus A lagi, didapatkan jadi 1 per 4AB tambah 12A tambah 4B tambah 12.
Oke, cukup sekian pembahasan kita mengenai pecahan bentuk aljabar. Sampai di sini pertemuan kita dan sampai berjumpa di kesempatan yang lain.